bersama Bapak? Saya dari peternakan CVB Alaska yang bertempat tinggal di PTPN Nobo. Saya beternak lebah itu aslinya dari kecil, dan saya pindah di Mellifera ini jenis lebah unggul dari tahun 2000. Dari tahun 2000 saya pindah ke Mellifera yang disebut lebah unggul. Proses peternakan lebah terbentuk itu kita di Jawa punya kelompok atau wadah untuk paguyuban para peternak lebah di Jawa. Lebah ini terbentuk, ini dulu lebah ini aslinya dari luar negeri, dari luar, yang di Mellifera itu dari luar negeri, bukan habitat Indonesia. Ini masuk ke Indonesia kalau nggak salah sekitar tahun 78-an. 8 dikembang di Indonesia, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu berkembang pesat. Jadi disitulah sejak itu mulai mengenal jenis lebah unggul ini yang disebut Mellifera. Kalau untuk di Jawa sangat banyak. Untuk di Jawa sekarang sudah banyak, sampai ratusan lah, banyak sekali. Kedarkan di sini PPJT Semarang 30 sampai 40-an peternak. Belum PPJT Temanggung. Seluruh Jawa ini ya udah ribuan peternak. Kalau disebut pendapatan, iya, karena kita berusaha dalam segi pertanian ataupun peternakan, kita selalu mencari ekonomi kebutuhan. Ya, untuk hasil dari peternakan lebah ya jelas saya buat penghasilan keseharian untuk keluarga. Kalau jenis lebah Mellifera selama ini di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat nggak ada yang bisa menetap. Kita selalu pindah tempat. Kita sistem gembala, sistemnya gembala. Kita mengejar musim, nggak bisa menetap. Ini berpindah-pindah nggak di sini? Berpindah-pindah mengejar musim. Untuk lebah saya saat ini di Gunung Pati jadi Subang, mengejar musim rambutan, bunga rambutan. Untuk yang di sini saya cuma buat contohan aja, contohan beberapa kota ini toh. Kita nggak bisa menayang ataupun membuat grafik penghasilan dari peternakan madu. Kenapa? Karena kita bermain dengan alam, kita bermain dengan musim, kita bermain dengan cuaca, kita bermain dengan iklim. Dimana saat kita masuk ke suatu vegetasi, contohnya kita panen masuk pertama musim bunga randu. Kalau randu itu memang bunganya bagus, cuacanya bagus, bunganya raya, kita bisa dapat satu kotak nyampe, satu stop nyampe 4 kilo. Tapi kalau iklimnya jelek, cuacanya jelek, bunganya jelek, kita nggak dapat madu. Alam, karena kita bermain dengan alam, dikatakan bermain dengan alam. Lebah kalau madu murni kan kita nggak bisa mengolah campur tangan kita, karena hak itu naluri kodratnya lebah. Tetapi kalau kita membuat campur tangan, kita ikut dalam pemrosesan madu, terlibat campur tangan kita, itu udah nggak madu murni, itu bisa dikatakan madu SOS, sirupan, oplosan, atau sintetis. Kalau untuk penangkaran saya itu untuk saat ini sampai 300-an. Untuk yang di sini ini percontohan ada 3 jenis, Itama jenis Klanceng, sama Mellifera, sama Rana.
Mereka semua sama-sama penghasil madu tapi beda jenis. Alhamdulillah kalau permintaan madu, itu saya peternak, saya melayani grosir. Jadi saya mengirim ke agen-agen itu, mereka membuat branding sendiri, membuat merek sendiri, membuat perizinan sendiri. Itu saya ngirim madunya itu secara grosir, secara partai besar 100 sampai 500 kilo setiap permintaan. Nah itu pun kita menyanggupi saat kita ada madu. Kalau kita nggak ada madu ya nggak bisa menyanggupi, karena madu kita dapat setahun sekali. Jadi itu nggak setiap bulan? Enggak. Kita Jadi setahun sekali itu dalam arti setiap musim. Dalam lebah mellifera dalam 1 tahun kita mengalami paceklik, nggak ada musim panen itu 6 bulan. Masuk musim panen itu 6 bulan. Dari pertama bulan 5 masuk randu, terus disusul karet, kopi, durian, rambutan lain sampai bulan 11-12 ini akhir nanti bulan 1 kita masuk paceklik lagi, nggak menghadapi musim. Jadi dikatakan kita dapat madu murni itu setahun sekali pada saat musimnya. Sebenarnya kalau masalah skill kita sudah di perlebahan, sudah melewati pahit manisnya perlebahan, akhirnya nggak ada kendala. Kendala kita cuma di sumber makanan, dalam arti dalam kurung vegetasi kita semakin terpuruk, semakin habis. Karena apa? Pemerintah kurang sertanya turun tangan dalam penghijauan hutan kita. Hutan kita sekarang udah lama kita nggak kenal reboisasi di setiap daerah, udah beberapa tahun ini udah nggak kenal, nggak seperti dulu. Penghijauan, reboisasi, penanaman 1000 pohon itu digalangkan terus. Nah, di sini sekarang dan hutan-hutan terpenggalai sampai gundul, kalau nggak ada ikut campur pemerintah itu jadi kendala paling besar buat peternakan lebah. Karena kita beternak lebah itu yang kita cari dari sumber jenis nektar, dari sumber beberapa jenis bunga yang menghasilkan nektar, bukan monoton. Kalau kita monoton seperti di jagung, kita melakukan penyerupan, panen, terus itu kan yang disebut madu-madu multi yang beredar sekarang ini, itu nggak musim madu pun bisa panen. Karena apa? Disuplai gula. Jadi itu asli tapi bukan murni. Ya kendala paling berat itu kalau bagi peternak yang udah lama, ya udah mengalami pahit manisnya perlebahan, itu jadi kendala berat di vegetasi. Akan habisnya vegetasi, gundulnya hutan, habislah pohon-pohon yang mengandung nektar itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Itu jawaban-jawaban dari Bapak peternak lebah yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.